Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Firdan Production, channel yang berisi segala konten video yang bermanfaat. Kabur. Oke, dalam video kali ini kita rencananya mau membuat meja dari papan kayu jati. Omong kosong. Ya guys, jadi kita mau bikin meja dengan berbahan kayu jati Belanda. Ini bahannya kayu jati Belanda. Namun di video kali ini saya hanya mempraktekkan bagaimana cara menyambung papan jati Belanda ini. Jadi kita mau bikin meja, kita butuh top meja dengan lebar 60 cm dan panjangnya sekitar 120 cm. Jadi kemarin beli papan jati Belanda panjangnya 4 meter, belum diserut jadi masih kasar penutupannya. Jadi kemarin sudah diserut sama yang jual, terus minta potongin sekalian. Jadi ini sudah dipotong sepanjang 120 cm ya. Kalau lebarnya ini 20 dan tebalnya sekitar 2 cm. Jadi di video kali ini kita akan menyambung 3 potong papan ini. Jadi ini nanti akan kita sambung jadi satu. Bagaimana? Jadi gini, ini pengalaman pertama kami berdua dalam pertukangan. Ya mungkin akan kacau ya. Ya simak terus videonya, jangan di skip. Apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama kita membutuhkan yang terpenting adalah ini, pasak. Jadi kemarin saya sudah bikin pasak dari bambu. Kita potong ya ukurannya segini. Ini diameternya sekitar 5 mili ya. Terus apalagi kita menyatukannya agar kuat, tambahkan lem. Ini lem Presto jadul. Tips dalam menyatukan papan ini, karena ini mau dipakai untuk top sebuah meja, jadi kami memilih kayu yang seratnya itu bagus. Motifnya bagus. Jadi sebelum kita satukan, kita lihat dulu kalau disatukan seperti ini apa motifnya cocok antara papan satu dan yang lain. Dan kita juga bisa memilih permukaan mana yang lebih bagus, yang mau ditaruh di bagian atas. Berikut adalah tips bagaimana bikin garis untuk lubang pasang. Jadi gini, papan ini kan memiliki 2 sisi. Jadi yang kita gunakan yang terpenting adalah bagian atas. Nanti bagian atas adalah yang sisi sini ya. Karena tadi ini ada 3 dan ini kebetulan sisi papan yang tengah. Jadi lurus atau tidaknya nanti tergantung garis yang kita bikin ya. Garis yang kita bikin untuk pasang. Langkah-langkah untuk membuat garis itu seperti ini. Jadi kira-kira saja, karena ini papan ini tebalnya 2 cm, kita nggak usah membuat acuan, bikin garis di tengahnya agar mudah. Bagaimana? Kebetulan saya mewakili garis dengan 1 cm dengan acuan media yang bagian atas. Jadi ini yang bagian atas. Jadi ini sudah saya beri garis tadi, saya beri tanda. Tinggal sisi yang sini belum. Kalau sini atas berarti saya mengambil 1 cm dari
bagian yang sini. Nah, kita kasih tanda 1 cm, terus kita kasih tanda lagi. Kasih yang banyak nggak apa-apa. Jadi saya memberikan tanda ini selisih 30 cm. Jadi setiap 30 cm sekitar segitu ya, saya kasih tanda kurang lebih 30 cm. Jadi ini tidak harus simetris antara bawah dan yang bagian atas, nggak harus sama ya ukurannya. Yang penting semua papan kita ukur 1 cm dari yang bagian atas. Setelah itu lalu kita hubungkan antara titik yang satu dan titik yang selanjutnya. Kenapa demikian saya memberikan titik yang banyak? Karena sebuah papan yang semacam ini, apalagi ukurannya yang relatif besar, itu sedikit banyaknya mesti memiliki kemungkinan papannya itu tidak lurus sempurna, jadi akan melengkung. Jadi kalau ini kita garisi lurus seperti ini, titik ujung dan titik ujung, nanti ya bisa kita lihat permukaannya nggak akan bisa sama. Jadi misalnya di tengah ada yang tipis seperti itu, jadi kita memberikan garis secara sedikit demi sedikit ya, titik demi titik yang telah kita bikin tadi. Nanti pasaknya itu dari masing-masing sisi nancep sekitar 2,5 cm ya. Kita gak usah bikin dalam-dalam, soalnya nanti kalau miring malah susah. Jadi kita ukur mata bor ini sekitar 2,5 cm atau dilebihin dikit lah, 2,5 lebih tinggi. Nggak boleh sampai kepanjangan, nanti nggak bisa masuk. Kita kasih tanda ke isolasi ya. Jadi nanti kita itu ngebornya pakai 2 jenis mata bor. Yang pertama kita pakai yang kecil dulu, setelah yang kecil bisa masuk, setelah itu kita pakai mata bor yang besar. Jadi mata bor yang kecil ini fungsinya buat jalan supaya nggak mencong-mencong, kita kira-kira saja. Jadi ini permukaan yang bagian atas ya, bagian depan, bagian atas. Jadi semalam itu sudah kami satukan, tapi kita mohon maaf tidak bisa mendapatkan full videonya karena kondisinya agak gelap. Oke, kalau ini depan berarti ini yang bagian belakang. Ini yang belakang, bisa kita lihat kami memasang 3 buah kayu yang kopak panjang gini ya. Jadi ini saya kasih skrup supaya apa ini bisa lurus. Dan yang namanya kayu ya,
mesti aja ada apa bengkok atau melengkung kayak gitu ya. Ini untuk meminimalisir, dan ini kita sudah mengemnya barusan, jadi ini sudah dilem 2 kali. Kalau yang pertama semalam itu lem buat menyatukan ini, dan sekarang kita tambahin buat pori-pori yang masih ada lubangnya. Oke, saya rasa ini saya akan diamkan dulu beberapa waktu, terus mungkin nanti sore atau besok baru bisa dibuka, supaya yakin ini udah kering dan kuat, ini bisa kita lepas. Kita tinggal ngopi dulu. Ini adalah papan yang sudah dicuekin. Kita sudah mendiamkannya selama semalam. Semalam ya, 1 hari. Sehari semalam. Ya, sudah terkena sinar matahari juga. Kita sekarang udah siap untuk melepas skrup yang ada pada penopang kayu ini. Ini hasil yang sudah kami lepas ya, meskipun nggak lurus-lurus amat. Overall untuk pengalaman pertama dalam penyambungan papan ini ya, alhamdulillah ini udah cukup baik. Kemudian kita akan menghaluskan bagian yang tidak rata seperti ini, termasuk sambungan-sambungannya dengan gerinda, amplas gerinda. Oke.